Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah, kita dulukan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini, hari yang ke-11 ini puasa kita selalu dalam rahmat berkat Allah Subhanahu wa taala. Sukses kita laksanakan. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat tabi'in, dan kita semuanya mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, semoga kita tetap istiqomah dalam melaksanakan fardu puasa dan fardu-fardu lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit juga mencari tema yang bisa mengena semua itu. Tema ini banyak, cuman mau memformulasikan waktu 10 menit, 7 menit itu agak sulit. Ini ketemu temanya, saya buat tema malam ini jebakan iblis, tipu daya iblis. Ya. Nah, jadi kisah penduduk langit sujud semuanya pada Nabi Adam. Yang tidak mau sujud itu ialah iblis. Nah, ini sombong kan dia. Iblis ini sombong dia. Jadi kalau kita sombong ini arah-arah kayak iblis juga. Jadi dari sananya ya. Jadi sejak saat itulah iblis mulai menebarkan permusuhannya dengan Nabi Adam. Ya. Jadi cerita kisah yang di Al-Qur'an itu sangat banyak kisah-kisah tentang Nabi Adam berdialog dengan iblis ini. Dia menggoda. Ini Nabi digodanya kan. Jadi di sini ada Allah bilang di Al-Quran ini kedengkian itu Allah bilang, Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan tanganku? Maksudnya Adam. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripada, dan karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Ini surat As-Saff, surat ke-38 ayat 75-76. Nah, jadi iblis sudah mulai itu kan, kesombongannya dia membanggakan karena dia diciptakan Allah dari api. Dia selalu menggoda, menipu daya, sehingga sampai Adam dan Hawa ini diturunkan Allah ke dunia. Nah, cuman Adam itu kan dirayu sama iblis tuh, kalau versinya Ustadz Gus Baha itu, karena Adam ini setan iblis ini menyebut nama engkau ya Allah, demi Allah katanya. Dia menggoda itu kepada Siti Hawa untuk memakan buah kuldi itu kan. Sehingga ayat ini bersambung dia. Jadi tipu daya setan iblis ini sangat hebat, luar biasa. Jadi sampailah hari ini, dari zaman Nabi Adam dulu sampai hari ini, malam ini, iblis ini tetap ingin menggoda kita. Nah, ini saya baca betul-betul ayat di sini. Sehingga pertama itu terjadi pertumpahan darah semenjak Habil dan Habil. Nah, itu godaannya kuat juga karena merebutkan adiknya. Ya, di sini merebutkan Iklimah dan Labuda. Ya, jadi terjadilah pertumpahan darah. Dia tidak terima kisah itu, ringkasnya, maka Allah memberikan kepada Adam perintah itu untuk berkurban. Waktu itu berkurban, dia berdua bersaudara ini berkurban. Satu penggembala, satu penanam sayur, bertani. Jadi kisah itu iblis tetap menggoda. Jadi tidak keterimaan itu untuk dikawin silangkan antara Iklimah dan Labuda. Ya, jadi diturulah berkorban. Korban siapa yang Allah terima itu zaman dulu belum ada manusia kan, kalau korban kan sama orang umat, karena tidak ada, jadi Allah beri semacam api lah, pusaran api, korban siapa yang diterima, yang dibawa ke langit.
Jadi salah satu saudaranya itulah yang menanam, yang berternak dengan domba yang terbaiknya, yang bagus, itulah yang diambil. Sedangkan yang sayur pertanian itu, yang tidak layak istilahnya, itu tidak diambil Allah. Tapi yang saudaranya ini tetaplah emosi. Tetap emosi dan terjadilah pembunuhan pertama kali di muka dunia. Jadi iblis berkata, ini belum puas iblis, di ayat lain, iblis berkata, "Ya Rabku, berilah tangguh aku sampai mereka dibangkitkan." Jadi dia mohon sama Allah bahwa dia itu minta tangguhkan untuk hidup sampai saat ini, ingin menggoda kita. Iblis menjawab, "Demi keperkasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka." Surat As-Sad. Jadi kita itu selalu akan dikacau, digoda, tipu daya iblis ini sampai saat ini. Tapi doa Adam diturunkan ke bumi itu, Adam memohon pada Allah, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, aku telah menzalimi diriku, maka ampunkanlah aku. Jika kau tak ampunkan aku menjadi orang-orang yang rugi. Jadi gitu, jadi merugi. Jadi doanya sampai hari ini Jadi nabi-nabi semua punya doa-doa ampuh juga Apalagi kita kita mohon pada Allah sebanyak-banyak. Karena apa tadi? Kadang kita ini lengah, artinya orang yang taat pun digoda setan. Digoda setan dengan tipu daya dia, dibangga-banggakan. Aku paling taat ya Akbar nih. Aku paling mulia. Ini masuk dia masuknya celah-celahnya. Jadi sangat hati-hati. Apalagi kita yang yang hidup di dunia kayak gini. Jadi banyak sekali godaan. Kalau kita mau bayar misalnya nyetor haji, jangan kau belikan tanah ya lo nanti. Jadi tidak jadi lagi, nunggu lagi. Kalau gitu kak kita mau sedekah, infak untuk masjid nih, jangan, masih banyak keperluan ini lebaran dekat. Jadi banyak pertandingan di dalam hati ini. Tapi memang itulah kerjanya iblis. Dia udah minta sama Allah, karena Allah beri dia umur, tidak dimati-matikan sampai hari kiamat. Jadi iblis menjawab di sini di surat Al-A'raf ini, "Karena engkau telah menghukumku," karena Allah membuang iblis ini juga ke dunia. Dulu kan sama-sama tinggal di surga "Jadi aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus." Maksudnya kita menghalang-halangi. "Kemudian aku akan datang mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan kiri." Tidak bisa ngelak kita nih. Begitu saya ceramah, misalnya ada yang main HP, iblis yang goda tuh. Tidak usah dengar tuh main HP ya misalnya kan. Jadi arah belakang, kanan, kiri. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Jadi di ayat ini mengatakan kita ni sedikit sekali yang bersyukur. Jadi kita harus waspada nih. Mudah-mudahan jemaah Al-Akbar malam ini jemaah-jemaah pilihan Allah yang mau bersyukur malam ini. Jadi banyak ini literaturnya karena waktu kita sedikit, jadi disimpulkan aja Jadi di sini disimpulkan aja pelajaran penting bagi jemaah kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iblis akan hidup sampai hari kiamat. Jadi itu udah minta Allah beri dia. Allah beri dia hidup sampai hari kiamat. Kalau kita ini pada mati sampai waktunya, tapi iblis itu enggak. Iblis akan hidup sampai hari kiamat. Iblis akan senantiasa memusuhi, menggoda dan berusaha menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Senjata iblis yang dipergunakan untuk memerangi Bani Adam, maksudnya manusia kita ini, anak-anak Adam, hanyalah bisikan dan menghiasi sesuatu yang buruk supaya terlihat indah. Masya Allah sesuatu yang buruk terlihat indah. Ini berat ini. Dosa laki dan perempuan yang indah pandangan Bani Adam, laki dan perempuan berkewajiban menutup aurat mereka masing-masing. Jadi waktu Adam dan Hawa memakan buah kudi yang dilarang Allah itu dua-duanya dalam keadaan tidak berpakaian terbuka semuanya. Ini di sini dijelaskan. Dosa menyebabkan iblis terusir dari surga, begitu pula dari Adam, sama-sama dia dikeluar Hanya saja Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, beliau segera menyadari dan mengakui kesalahan. Tadi doanya tuh minta ampun sama Allah dan diampunkan. Jadi banyak sekali jebak-jebakan iblis pada kita ni selalu menghiasi kehidupan kita. Jadi dia selalu menggoda manusia jatuh dalam kesalahan dari jalan yang benar. Tak rela dia. Kalau kita ni beriman bertakwa malam ini memang tak rela, tetap dia menggoda macam bagaimana caranya. Kita dilemahkannya. Kan kita bentar-bentar ajan, ada ajan lagi tu,
Baru dah ajan. Jadi satu hari ini 5 kali kita harus kepada Allah. Minimal yang wajib 5 kali ajan tu manggil kita. Tapi kadang-kadang cepat benar ajan baru gak ajan, dah lemah, nanti udah mau kamat baru kita meloncat dari rumah. Ini jebakan iblis salah satunya ya. Iblis memberi jebakan-jebakan berusaha mengajak perbuatan haram. Ya, misalnya sekarang ni di kota Pontianak ni ada sweeping anak-anak malam. Anak-anak tu jam 10, jam 9 tu banyak tak kena. Bawa celurit apa. Ini yang diobok-obok sama polisi kan. Anak-anak kita jaga dari malam tu tak boleh lagi. Habis sahur tu banyak di jembatan-jembatan dan di Tugu Khatulistiwa tu banyak sekali. Tapi membawa senjata tajam ni yang gawat-gawatnya yang kemarin di Purnama. Ini jadi kita juga sebagai orang tua. Ya, iblis selalu memberikan jebakan-jebakan berusaha mengajak perbuatan haram. Sekarang misalnya anak kita di rumah tu santai ya, bukan santai, dia main slot, main game. Hebatnya HP itu kan. Ini yang kita waspada juga, mau tahu juga dengan anak-anak. Setan memberikan keyakinan yang salah dianggap benar. Masya Allah. Yang kita salah itu dianggapnya benar dan anak-anak kita ni pandai melawan kita. Kalau suruh solat tu suka diulur-ulur. Jadi kalau sembahyang subuh ni, kalau mau ke masjid ni berkelahi sama anak, beratnya ngajak dia bangunkan tu. Ini Masya Allah tanggungjawab kita. Perasaan bangga dalam ibadah tadi. Jadi dia salah satu. Kalau kita ini ibadah rajin pula, dia godanya tu dibangga-banggakannya. Paling hebat bacaan kita, paling bagus lah apa. Ini iblis, kerja iblis. Na'udzubillah. Menceritakan keburukan orang-orang. Jadi kan kalau kita ramai ini, kita suka nak berkisah. Berkisah ni memang orang Melayu lah, orang kita di sini suka nak berkisah-kisah. Tapi nyebutkan syanu tu. Syanu. Itu yang tak boleh. Itu kerjaan iblis. Setan tidak akan lepas karena sudah bersumpah pada Allah, dia pasti menggoda kita. Jadi hati-hatilah amalan kita semua ni supaya kita terhindar dari bujuk rayu, tipu daya muslihat setan. Saya rasa itu aja Bapak Ibu. Terima kasih partisipasinya. Tetap semangat dalam beribadah karena iblis selalu ada menggoda kita. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.